Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan coba membahas lebih detail lagi terkait dengan pelatihan dan juga sertifikasi asesor kompetensi. Baik, asesor kompetensi ini dapat diartikan sebagai seorang ya yang mempunyai kompetensi dan dapat atau mendapatkan penugasan secara resmi dari LSP untuk melaksanakan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi atau asesmen yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional. Ya, jadi asesor ya dalam melaksanakan kegiatannya harus atas dasar dari penugasan LSP. Ya, tidak bisa asesor melaksanakan kegiatan asesmen ya atas penugasan dari pihak yang lainnya ya. Kemudian dalam melaksanakan asesmen ini ya tentunya seorang asesor harus mampu memahami skema sertifikasi yang relevan ya. Dalam hal ini tentunya adalah skema sertifikasi yang akan diujikan ya. Kemudian untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen ini dijalankan secara benar oleh asesor, maka LSP juga harus senantiasa melaksanakan pemantauan kinerja dan keandalan dari para asesor kompetensi dalam melakukan asesmen. Ya. Apabila ditemukan kekurangan, katakanlah atau pelaksanaan yang tidak sesuai ya, dengan prosedur dari yang dilaksanakan oleh asesor, maka LSP harus segera melakukan tindakan perbaikan. Ya. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya melakukan asesmen, maka asesor kompetensi dalam melaksanakannya harus mengikuti apa yang ada di dalam skema sertifikasi dan tentunya sesuai dengan SOP atau prosedur asesmen dari LSP yang menugaskan. Jadi itu adalah kurang lebih apa yang harus dilakukan oleh asesor. Nah, untuk dapat memenuhi kompetensi sebagai asesor, maka asesor harus diuji ya atau dilakukan sertifikasi kompetensi asesor kompetensi. Untuk itu asesor harus memenuhi standar kompetensi yang ada pada SKKNI 333 tahun 2020 ya, terutama pada 3 unit kompetensi ya. Unit kompetensi yang pertama adalah merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Kemudian unit kompetensi yang kedua adalah melaksanakan asesmen. Dan unit kompetensi yang ketiga adalah memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Jadi dalam pelatihan asesmen, asesor kompetensi nanti, 3 unit kompetensi itulah yang akan diajarkan ya atau dilatih ya, dan kemudian nanti akan diuji oleh master asesor penguji apakah calon master asesor kompetensi telah memenuhi standar dan layak diberikan sertifikat kompetensi sebagai asesor kompetensi. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah pernah membahas ya terkait dengan metode penilaian person. Nah, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi ini, pelaksanaan penilaiannya adalah menggunakan asesmen berbasis kompetensi. Nah, asesmen berbasis kompetensi ini adalah turunan dari asesmen berbasis kriteria. Jadi dalam penilaian kompetensi seseorang atau dalam menetapkan penilaian kemampuan seseorang ada 2 ya yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu penilaian berbasis acuan norma ya dan juga penilaian atau asesmen berbasis kriteria. Ya, di mana kalau penilaian berbasis norma ini tentunya hasil dari penilaian ini berdasarkan dari pihak lain ya, artinya untuk menetapkan seseorang mencapai satu pencapaian tertentu itu dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Sementara jika kita berbasis kriteria atau asesmen berbasis kriteria, maka proses
asesmen nilai berdasarkan bukti-bukti dengan yang dihubungkan dengan standar tertentu. Ya, sama sebagaimana asesmen berbasis kriteria, maka asesmen berbasis kompetensi ini juga merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusan tentang apakah kandidat mencapai atau tidak suatu kompetensi. Sehingga dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi ini adalah yang pertama berbasis kriteria, ya. Kemudian yang kedua adalah berbasis bukti dan berbasis partisipatoris. Jadi ada 3 komponen utama dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi. Ya. Nah, dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi ini, ya, adalah kemampuan dari setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya. Jadi dalam penilaian kompetensi ini kita akan melihat 3 kriterianya. Ya. Yang pertama adalah aspek skillnya atau keterampilannya dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya, kemudian aspek knowledge atau pengetahuan yang dimiliki, ya, sebagai dasar dalam melaksanakan tindakannya, serta attitude atau sikap kerja yang sesuai dengan norma yang berlaku pada industri tersebut. Nah, inilah kurang lebih gambaran tentang bagaimana kita mengevaluasi atau menilai suatu pencapaian kompetensi seseorang. Nah, dalam penilaian ini tentunya kita akan mendasarkan terhadap 5 dimensi kompetensi, yaitu skill, ya, atau kemampuan menjalankan tugas. Yang kedua adalah task management skill, yaitu kemampuan mengelola suatu tugas, ya. Kemudian job role environment skill, terkait dengan bagaimana kemampuan seseorang untuk mengikuti standar aturan norma yang berlaku. Kemudian contingency management skill adalah kemampuan dalam menyelesaikan satu permasalahan tertentu atau problem yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di pekerjaan. Dan yang kelima adalah transfer skill, yaitu kemampuan dari seseorang untuk beradaptasi dalam suatu kondisi atau lingkungan kerja yang baru, baik terkait dengan konteks pekerjaannya, terkait dengan lingkungan pekerjaannya, terkait dengan peralatan dan lain sebagainya. Nah, untuk memastikan bahwa seseorang telah mencapai kompetensi, ya, perlu diberikan satu buah pengakuan. Nah, pengakuan terhadap kompetensi ini adalah berupa sertifikat kompetensi kerja. Ya, jadi sertifikat kompetensi kerja adalah sebuah keniscayaan, ya, untuk seorang yang akan terjun dalam dunia kerja yang nyata. Sertifikat kompetensi kerja adalah merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi, ya, atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis kepada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Ya, itu adalah kurang lebih pentingnya kita untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada kondisi saat ini, di mana bahwa revolusi industri ini juga dapat kita nyatakan sebagai silent revolution dan merupakan economic disruption yang menuntut setiap individu benar-benar kompeten dan menguasai teknologi serta memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi kerja. Ya, sehingga sertifikat kompetensi kerja ini juga dapat menjadikan sebagai personal branding. Dan jangan lupa, inovasi merupakan bentuk kemampuan adaptif paling nyata dalam merespon perubahan di masa depan yang penuh ketidakpastian. Baik, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, maka sertifikasi kompetensi kerja ini adalah merupakan proses, ya, proses dalam pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI
atau standar kompetensi kerja khusus, ya, dan atau standar kompetensi kerja yang berlaku secara internasional. Nah, yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja ini tentunya adalah lembaga sertifikasi profesi, yaitu yang telah memperoleh lisensi dari BNSP. Nah, kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi ini mencakup dengan prosesnya pendaftaran, kemudian penilaian atau asesmen, kemudian terkait dengan keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan juga penggunaan sertifikat kompetensi kerja. Nah, dalam pelaksanaan atau persyaratan proses sertifikasi kompetensi kerja ini, ya, kalau kita lihat dari pedoman BNSP 201/09 ini ada 9 tahapan. Ya. Yang pertama terkait dengan pendaftaran, kedua proses asesmen dan proses uji kompetensi, yang ketiga keputusan sertifikasi, yang kelima surveillance, yang keenam sertifikasi ulang, yang ketujuh penggunaan sertifikat, kemudian yang kedelapan adalah banding atas keputusan sertifikasi, dan yang sembilan adalah keluhan. Nah, tugas yang diemban oleh asesor adalah pada eh, kegiatan asesmen dan juga pada proses uji kompetensi. Nah, asesmen sebagaimana kita telah bahas pada episode sebelumnya adalah merupakan kegiatan dalam pengumpulan bukti-bukti yang berkualitas. Ya. Kemudian dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut kita bandingkan ya dengan standar kompetensi ya, atau acuan pembanding yang telah ditetapkan. Nah, setelah kita bandingkan, barulah kita buat sebuah keputusan. Ya, apakah asesi ya tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan tersebut, dan setelah kita bandingkan apakah tercapai kompetensinya atau belum tercapai. Jadi asesor akan merekomendasikan hasil pelaksanaan asesmen ini berupa rekomendasi apakah kompeten atau belum kompeten. Nah, untuk menjadi asesor kompetensi, maka seseorang harus eh, mendapatkan pengakuan, yaitu berupa sertifikat kompetensi kerja pada skema asesor kompetensi. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, ya maka perlu atau seorang calon asesor kompetensi harus mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Pelatihan asesor kompetensi ini sesuai dengan keputusan dari Ketua BNSP nomor 140 garis miring BNSP garis miring 1 Romawi garis miring 2024, itu tentang perubahan atas keputusan Ketua BNSP nomor Kep 2343 garis miring BNSP garis miring 11 Romawi garis miring 2003 tentang penetapan modul pelatihan asesor kompetensi dan recognition current competition atau RCC asesor kompetensi. Itu beserta dengan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi ini, ya tiap peserta memiliki hak, ya baik hak bertanya, hak mengungkapkan pendapat, hak mendapatkan penjelasan, hak mempraktikkan keterampilan, dan juga hak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan khusus bagi peserta tentunya yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pelatihan asesor kompetensi. Nah, selain daripada hak peserta pelatihan, maka peserta juga harus mematuhi atau mentaati kewajiban. Yang pertama adalah peserta harus menghadiri keseluruhan acara pelatihan, kemudian tidak diperkenankan merokok dalam ruangan. Izin meninggalkan pelatihan dapat diberikan bagi peserta yang sangat memerlukan sebanyak 4 jam. Ini adalah akumulasi selama kegiatan pelatihan. Kemudian juga dalam pelaksanaan pelatihan, maka diharapkan telepon genggam atau handphone berada pada posisi silent ya, agar tidak mengganggu peserta lainnya. Kemudian juga peserta juga wajib
ya mengerjakan semua tugas yang diberikan selama pelatihan dan juga tepat waktu, dan juga tentunya menyerahkan semua tugas yang diberikan pada akhir sesi latihan. Selama pelatihan, ya peserta juga wajib uh, mematuhi apa namanya social responsibility. Ya, pertama misalnya menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, ya kemudian tentunya tidak memancing atau terpancing atas keributan, ya kemudian juga bersikap sopan dan santun, serta senantiasa menjaga kebersihan kelas dan tentunya mentaati semua peraturan dan tertib yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi ini, maka peserta harus mempersiapkan perlengkapan pelatihan asesor kompetensi. Perlengkapan yang harus disiapkan oleh setiap peserta adalah yang pertama, tentunya harus membawa perangkat sendiri berupa laptop, ya, atau personal komputer. Dan tentunya jika dibutuhkan, tentunya menyiapkan ya kebutuhan keterkaitan dengan listriknya, misalnya perlu tidaknya kabel roll panjang dan lain sebagainya. Kemudian juga karena Anda diminta untuk mengerjakan tugas, ya, maka perlu juga menyiapkan printer. Dan tugas-tugas tadi akan kita susun dalam beberapa map, ya. Itu maka diminta untuk menyediakan map, ya, lebih baik adalah berupa map plastik, ya. Ada 4 map. Ya, yang pertama adalah map berwarna merah, ya, map berwarna kuning, map berwarna hijau. Ini adalah untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi. Kemudian map berwarna biru ini adalah untuk menempatkan dokumen-dokumen yang akan digunakan pada permohonan sertifikasi asesor calon asesor kompetensi. Kemudian juga tentunya perlengkapan alat tulis lainnya, misalnya strapless, ya, atau juga apa namanya untuk membolong kertas agar mudah dimasukkan dalam map-map tadi. Kemudian selain daripada perlengkapan yang harus Anda siapkan, tentunya diharapkan asesor calon asesor kompetensi juga telah memenuhi kompetensi, ya, yaitu yang pertama mampu dalam mengoperasionalkan perangkat komputer, ya, dan juga lancar, ya, dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office, ya, apakah menggunakan Word, ya, Excel, atau juga uh, PowerPoint, ya, atau dan PDF terutama, ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh asesor calon asesor pada pelatihan asesor kompetensi. Ya. Ada 3 tugas yang harus dikerjakan, ya, dan masing-masing tugas tadi akan dimasukkan dalam map sesuai dengan warnanya. Kita akan bahas terlebih dahulu tugas pertama. Tugas pertama adalah tugas yang akan disusun, ya, pada map yang berwarna merah. Nah, pada map yang berwarna merah ini, maka tugas yang harus disusun adalah ada yang pertama tentu ada cover tugasnya. Nah, format-format dari tugas ini tentunya nanti akan diberikan dari master asesor pelatih, ya, melalui katakanlah admin LSP-nya. Ya. Ada yang pertama adalah cover tugasnya, ya, kemudian yang kedua adalah form FRAPL 01, yaitu permohonan sertifikasi kompetensi. Yang kedua adalah FRAPL 02 atau asesmen mandiri. Yang keempat adalah skema sertifikasi, ya. Yang kelima, maaf, yang keempat tadi skema sertifikasi ini tentunya harus Anda siapkan, ya. Anda bisa meminta kepada LSP yang menugaskan Anda. Kemudian juga SKKNI. SKKNI ini tentunya adalah yang diacu standar yang diacu dari skema tersebut. Ini adalah yang harus disiapkan. Kemudian yang keenam adalah
FR MAPA 01 ya, dan juga FR MAPA 02. Kemudian yang ke-8 adalah instrumen asesmen. Nah, instrumen asesmen ini kita pada map merah ini adalah menggunakan metodenya adalah pengumpulan bukti langsung. Dan pengumpulan bukti langsung ini ada dua metode, apakah menggunakan observasi langsung, ya. Jika menggunakan observasi langsung, maka dokumennya adalah FRIA 01, checklist observasi, FRIA 02, tugas praktek demonstrasi, FRIA 03, pertanyaan untuk mendukung observasi, dan bukti tambahannya. Ya, apakah FRIA 05 atau FRIA 06 dan atau FRIA 07. Tentunya itu disesuaikan dengan MAPA yang telah Anda rencanakan. Atau bisa juga menggunakan metode tugas terstruktur. Jika menggunakan tugas terstruktur, maka instrumen yang harus disiapkan adalah FRIA 04A, FRIA 04B, dan bukti tambahannya. Bukti tambahannya bisa berupa pertanyaan tertulis, ya, baik pilihan ganda atau esai, atau pertanyaan lisan, ya, atau jadi apakah FRIA 05, FRIA 06, atau FRIA 07, ya, tergantung dari apa yang telah Anda rencanakan pada MAPA tadi. Kemudian tentunya adalah FRAK 01 sampai dengan FRAK 07 dan FRVA atau validasi asesmen. Nah, ini adalah bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen yang harus Anda kumpulkan, ya, Anda susun di dalam map yang berwarna merah tadi. Nah, selanjutnya map yang berwarna merah ini akan disimulasikan atau dilakukan role play terhadap sesama peserta. Jadi nanti setelah Anda susun tugas satu ini untuk kemudian dilakukan role play, ya, dan juga akan dilakukan kegiatan MKVA, ya. Kegiatan ini masih di antara sesama peserta pelatihan asesor. Ya. Selanjutnya adalah dokumen yang atau tugas yang kedua, ini adalah tugas pada map kuning. Ya. Pada map kuning ini hampir sama dengan apa yang isinya yang ada pada map merah. Hanya saja map kuning ini adalah kita gunakan metodenya adalah pengumpulan bukti tidak langsung. Ya. Biasanya adalah menggunakan metode verifikasi portofolio. Nah, sehingga isi dari map kuning ini kurang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah cover tugas, ya, kemudian FR APL 01, FR APL 02, skema sertifikasi SKKNI. Nah, ini skema sertifikasi dan SKKNI-nya tentunya sama dengan apa yang ada di dalam map merah tadi sebelumnya, ya. Kemudian FR MAPA 1, FR MAPA 2, kemudian perangkat asesmennya adalah berupa FRIA 08 yaitu checklist portofolio, FRIA 09 yaitu pertanyaan wawancara, dan FRIA 10 yaitu verifikasi pihak ketiga, dan FRAK 01 sampai dengan 07 dan juga FRVA yaitu validasi asesmen. Sama juga seperti yang di map merah tadi, nanti pada map kuning ini juga akan digunakan untuk kegiatan role play, termasuk juga untuk kegiatan melakukan validasi asesmen. Ini juga masih dilakukan antar sesama peserta. Jadi masing-masing peserta akan memperoleh giliran untuk berperan sebagai asesor, berperan sebagai asesi, dan juga berperan sebagai validator. Dan akan dilakukan secara bersamaan, sehingga nanti akan dilakukan pelaksanaan validasi saat asesmen. Ya. Oke, selanjutnya adalah tugas yang ketiga, yaitu tugas yang akan kita susun pada map yang berwarna hijau. Nah, tugas yang dilakukan pada map berwarna hijau ini adalah yang akan Anda praktekkan nanti dalam pelaksanaan asesmen calon asesor.
Ya, jadi tadi pada map merah Anda sudah menyusun ya metode ujinya pengumpulan bukti langsung. Pada map kuning Anda telah menyusun dokumen untuk pelaksanaan asesmen dengan menggunakan metode bukti tidak langsung. Nah, dari kedua map tadi, silakan Anda pilih mana yang akan Anda gunakan untuk pelaksanaan eh, asesmen calon asesor kompetensi. Ya, jika Anda gunakan metodenya pengumpulan bukti langsung, maka apa yang telah Anda siapkan pada map merah ini, Anda print ulang, kemudian Anda masukkan ke dalam map berwarna hijau. Ya, jika yang Anda gunakan adalah metodenya pengumpulan bukti langsung, ya, maka apa yang Anda susun dalam map kuning tadi, Anda print ulang, ya, kemudian Anda masukkan ke dalam map yang berwarna hijau. Karena inilah yang nanti akan dilakukan role play pada saat pelaksanaan asesmen. Ya. Nah, Master Asesor Penguji akan melakukan observasi langsung terhadap bagaimana Anda sebagai calon asesor kompetensi melaksanakan kegiatan asesmen atau uji kompetensi. Kemudian yang keempat adalah map yang berwarna biru. Ya. Nah, map yang berwarna biru ini adalah merupakan persyaratan dasar pemohon. Jadi, apa yang perlu dimasukkan di dalam map biru ini adalah kurang lebih yang pertama tentunya adalah instrumen asesmen calon asesor kompetensi. Ini tentu akan disiapkan oleh panitia. Ya. Kemudian yang perlu disiapkan oleh peserta pelatihan adalah yang pertama tentunya fotokopi sertifikat teknis yang masih berlaku. Ya, artinya ketika Anda akan menjadi asesor, tentunya Anda harus dibekali oleh kemampuan teknis tertentu. Ya, terutama agar Anda mampu melaksanakan asesmen. Kemudian yang kedua adalah surat rekomendasi dari lembaga sertifikasi profesi, ya, dan juga uh, bukti Anda telah mengikuti atau rekomendasi dari master asesor pelatih. Kemudian juga pas foto, kemudian fotokopi kartu identitas, ya, dan juga fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir. Nah, itulah kurang lebih apa yang perlu Anda siapkan dalam pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi. Baik, demikian saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang perlu Anda siapkan ya dalam pelatihan masalah kompetensi. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.